Belum nih. Oke, bagaimana keadaan kalian? Sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Karena tadi juga kalau kalian tidak mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum mulai pelajaran, agar ilmu kita yang kita dapatkan lebih bermanfaat, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doakan ibu pimpin. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran kalian ya atau mengabsen. Yang pertama, Sagina Aulia Zahra. Yang kedua, Ciana Niki Rasena. Ilwa Rofidatul Nisa. Nia Anggraini. Oke, bagus ya. Jadi cuma satu dua aja yang nggak masuk. Oke, minggu lalu kalian sudah menyelesaikan bab 3 dan kalian juga sudah mengikuti ulangan harian. Jadi pada saat ini kalian akan memasuki bab 4. Bab 4 ini tentang makna dan arti kebangkitan nasional bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini ada yang tahu nggak sih kapan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Tanggal 20 Mei 1908. Wah, anak ibu udah pintar semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kenapa sih pada tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Nah, pasti kalian penasaran kan? Oleh karena itu, tolong disimak baik-baik ya tentang penjelasan ibu mengenai seputar makna dan arti kebangkitan nasional. Oke. Bila perlu dicatat juga ya. Bila perlu dicatat supaya tidak lupa ketika kalian mengisi ulangan nanti. Oke. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai makna dan arti kebangkitan nasional pada tahun 1908. Adapun tujuan yang diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional pada tahun 1908 dengan benar. Langsung saja disimak videonya ya. Pada materi kali ini terbagi menjadi 3 sub utama, yakni kebangkitan nasional dan latar belakangnya, arti kebangkitan nasional bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta arti kebangkitan nasional bagi generasi muda. Yang pertama, kebangkitan nasional dan latar belakangnya. Kebangkitan nasional adalah sebuah era pergerakan perjuangan oleh bangsa Indonesia yang sudah mulai menyadari pentingnya nasionalisme. Masa-masa kebangkitan nasional ini mulai muncul ketika organisasi Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei tahun 1908. Oleh sebab itu, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itu, Budi Utomo muncul dengan strategi perjuangan yang berbeda. Tentunya, ini menjadi hal baru bagi bangsa Indonesia. Setelah Budi Utomo, barulah bermunculan organisasi lainnya, seperti Syarikat Islam dan Indis Partij. Organisasi-organisasi ini juga turut mengambil peran dalam kebangkitan nasional. Lalu, poin kedua, arti kebangkitan nasional bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di masa kemunculannya, Budi Utomo mencoba untuk memisahkan kepentingan golongan, agama, dan suku untuk mempersatukan masyarakat. Hal ini akhirnya menjadi awal mula sadarnya masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme mulai muncul dan akhirnya memunculkan tekad untuk berjuang meraih kemerdekaan. Akhirnya, ini menyulut semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu menjadi bangsa dan negara yang utuh. Karena pada awalnya, masyarakat hanya peduli dan terpusat pada kepentingan daerah, agama, dan suku masing-masing. Budi Utomo menyadarkan masyarakat untuk mengambil alih kebebasan bernegara yang selama ini dirampas oleh penjajah. Dalam perjalanannya, kebangkitan nasional berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga pada akhirnya bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu, apa sih arti kebangkitan nasional bagi generasi muda?
Dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karya Yuyus Kardiman dan teman-temannya, berikut adalah arti kebangkitan nasional bagi generasi muda. Yang pertama, kebangkitan nasional bisa diartikan sebagai kebangkitan dari keterpurukan untuk menggapai masa depan. Kita bisa memperbaiki, meningkatkan, dan juga mempertahankan prestasi yang dimiliki saat ini. Sebagai generasi muda, kita harus mengejar masa depan dengan cara giat belajar. Selain itu juga, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri. Lalu, yang kedua, kebangkitan nasional bisa berarti menguasai keterampilan yang kelak akan dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah keterampilan dalam bidang teknologi. Maksudnya adalah, kebangkitan nasional bukan hanya sebatas perjuangan dengan menggunakan senjata saja. Akan tetapi, pada masa kini, para generasi muda dituntut untuk bisa menguasai bidang teknologi agar tidak ketinggalan berita, baik itu lingkup nasional dan internasional. Selain itu, dengan adanya teknologi, dapat menambah ilmu pengetahuan tanpa perlu jalan-jalan keluar. Akan tetapi, penggunaan teknologi harus dibatasi dan sesuai dengan nilai kebangsaannya agar nilai kebangsaan dalam diri kita masih tetap ada. Lalu yang ketiga, kebangkitan nasional bisa diartikan sebagai bangkitnya kesadaran akan pentingnya berusaha. Hal ini dikarenakan pada pembentukan organisasi Budi Utomo, para pendiri pasti banyak rintangan yang dilalui sehingga kalian sebagai penerus bangsa hendaknya bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, itulah arti dan makna mengenai kebangkitan nasional pada tahun 1908. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapat manfaat untuk sekitarnya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, bagaimana tanggapan kalian video tadi? Apa kalian sudah paham? Nah, untuk video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Jenny. Bagaimana kalau tidak ada peristiwa kebangkitan nasional? Jadi, bagus pertanyaannya Jenny ya. Jadi, kalau tidak ada kebangkitan nasional itu bagaimana sih? Jadi, kalau tidak ada kebangkitan nasional dalam waktu itu tidak ada peristiwa kebangkitan nasional, maka mungkin saja bangsa Indonesia pada saat ini masih belum merdeka dan mereka masih dijajah oleh bangsa-bangsa asing seperti Belanda dan Jepang. Karena pada saat itu sebelum era kebangkitan nasional, bangsa Indonesia itu belum mengenal arti nasionalisme dalam diri mereka sendiri. Karena mereka lebih fokus dan cenderung berjuang melawan penjajah itu melalui kedaerahan, strategi kedaerahan yang pastinya itu tidak akan pasti kalah jauh dari penjajah-penjajah Belanda dan Jepang. Karena waktu itu penjajah Belanda dan Jepang jumlahnya lumayan banyak dan senjata yang mereka gunakan juga elit-elit ya, dan kita hanya menggunakan bambu runcing. Nah, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa mencapai kemerdekaan? Oleh karena itu, dengan adanya kebangkitan nasional ini, maka kita ini ada terciptanya nasionalisme sehingga kita dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sehingga saat ini kita sudah merdeka ya. Nah, karena adanya kebangkitan nasional. Ya. Baik, untuk jadi makna dan arti kebangkitan nasional, jadi Ibu tegaskan lagi di PPT Ibu tadi bahwa kebangkitan nasional ini mempunyai makna dan arti bahwa pada era kebangkitan nasional itu muncullah sebuah sifat atau kesadaran dalam diri kita sendiri tentang rasa persatuan dan kesatuan serta jiwa nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu untuk zaman dahulu. Nah, sekarang untuk zaman kalian, zaman-zaman yang masa kini, bagaimana sih cara mempererat rasa persatuan dan kesatuan itu? Ya, dengan cara saling menghargai antar sesama teman. Jadi kalian di situ jangan pernah berantem ya, karena berantem itu bisa memunculkan musuh, sehingga rasa persatuan dan kesatuan antar kelas ini bakalan rusak ya, yang jelas kayak itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupi saja. Sebelumnya terima kasih ya
tugasnya tolong dicatat ya, ntar kalian lupa nih. Nah, tugasnya adalah nanti kalian di rumah tengah santai-santainya atau bagaimana, kalian cari informasi seputar dampak yang kita rasakan dengan adanya peristiwa kebangkitan nasional. Apa sih dampaknya? Nah, kalian tulis itu, kalian ketik di Microsoft Word, karena pada saat zaman kalian ini kan udah nggak zaman lagi tuh katanya nulis-nulis, masih kuno kata kalian. Jadi kalian ketik di Microsoft Word, di film di print boleh. Kalian kumpul di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.